Hai, balik lagi di Mari Share bersama Bi dan Marisa. Di video kali ini aku lagi-lagi mau membahas soal dan pembahasan hukum. Kali ini topiknya adalah remaja ya. So tanpa berlama-lama yuk kita ke video. Pertanyaannya adalah diagnosis apakah yang paling tepat untuk masalah kasus tersebut. Di sini kata kuncinya adalah 15 tahun ke TPMB, keluhannya tidak haid dalam 4 bulan terakhir, menor 10 tahun, riwayat siklus haid 40-45 hari, tidak memiliki riwayat penyakit kronis, tidak sedang hamil, massa dan pembesaran abdomen negatif. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang A, aminor. Metroragi artinya adalah perdarahan yang terjadi di luar haid. Kemudian polimenor artinya adalah siklus haid yang lebih singkat, biasanya kurang dari 21 hari. Jadi haidnya itu 2 kali per bulan dengan volume darah yang relatif sama. Menoragi artinya adalah gangguan haid dengan perdarahan berlangsung lebih dari 7 hari atau perdarahan yang berlebihan atau banyak. Sedangkan oligomenor adalah siklus haid lebih dari 35 hari ya sampai dengan 90 hari, mendapatkan haid kurang dari 8-9 kali dalam setahun. Kalau ada teman-teman yang bertanya ya, kok jawabannya enggak yang oligominor aja ya? Kan di sini siklus haidnya juga lebih dari 35 hari nih, 40-45 hari nih ya. Jadi di soal itu kata kuncinya tidak haid dalam 4 bulan terakhir ya, artinya 4 bulan itu sama sekali tidak mendapatkan haid ya. Kemudian riwayat siklus haidnya memang 40-45 hari tapi teratur. Kalau aminor itu memang tidak haid selama 3 bulan atau lebih ya. Kalau oligominor walaupun siklus haidnya itu panjang tapi dia teratur. Soal kedua, pertanyaannya adalah penata laksanaan yang paling tepat pada kasus tersebut. Di sini 17 tahun ke puskesmas, keluhan darah haid banyak. Saat ini haid hari ketiga, ganti pembalut 7-8 kali karena penuh. Sering merasa lelah dan pusing, tidak mengkonsumsi obat pelancar haid, tidak hamil, kemudian konjungtiva bawah pucat, massa dan pembesaran abdomen negatif, telapak tangan pucat dan HB 11 gram DM. Jadi penata laksanaan yang paling tepat adalah yang D, berikan asam tranexamat oral, asam folat dan besi fumarat. Untuk manajemen terpadu pelayanan kesehatan remaja di Vaskes tingkat pertama ya oleh Kemenkes RI, untuk penata laksanaan menoragi plus anemia ya itu ada 2, yaitu atur perdarahan dan obati anemia. Atur perdarahan bisa dengan ibuprofen dan asam tranexamat. Jika tidak ada perbaikan, terapi pil kontrasepsi kombinasi, artinya pil estrogen dan progesteron. Kemudian berikan asam folat dan besi fumarat selama 3 bulan. Soal ketiga, apakah diagnosa yang tepat untuk kasus tersebut? Di sini kata kuncinya adalah 14 tahun, keluhannya nyeri payudara, menar sejak 6 bulan yang lalu. Nyeri dirasakan pada awal menjelang ya, tidak ada benjolan pada payudara. Jadi jawabannya adalah yang B, mastalgia. Mastitis itu radang payudara, biasanya pada ibu menyusui. Kemudian mastalgi itu nyeri payudara menjelang haid. Metroragi artinya adalah perdarahan di antara siklus haid. Dysminor adalah nyeri perut pada saat haid. Dan Mittelsmers artinya adalah nyeri perut di tengah siklus haid. Soal selanjutnya, hormon apakah yang berperan dalam kasus D? Kata kuncinya 12 tahun ke TPMB bersama ibunya, cemas dengan perubahan bentuk tubuh. Remaja tersebut merasa payudaranya membesar dan nyeri. Hasil inspeksi tampak payudara mulai tumbuh dan pinggul mulai membesar. Jadi jawabannya adalah yang A, estrogen. Estrogen ya pada masa pubertas itu berperan untuk perubahan fisik ya, tumbuhnya payudara, rambut di kemaluan, bulu ketiak, kemudian pinggulnya mulai membesar ya. Sedangkan progesteron itu dipersiapkan untuk masa kehamilannya, untuk menjaga otot-otot rileks dan menjaga ketebalan dinding uterus. Kalau testosteron pada wanita itu untuk menjaga kekuatan tulang, berperan untuk gairah seksual dan mengontrol suasana hati hingga dapat meringankan nyeri. Oksitosin itu berperan dalam proses menyusui, berkolaborasi dengan hormon
prolaktin. Sedangkan gonadotropin releasing hormone itu meningkatkan kesuburan baik pada pria maupun wanita. Soal selanjutnya mengenai prinsip etik ya, ini biasanya langganan nih keluar dalam UKOM ya. Apakah prinsip etik yang harus dimiliki dalam kasus tersebut? Di sini kata kuncinya adalah rapid test positif tetapi tidak mau mempertahankan hamil karena ingin sekolah. Dan memberikan konseling tentang bahaya aborsi ya. Jadi jawabannya adalah yang B, benevolence ya, untuk berbuat baik. Autonomi ya, itu adalah bidan meyakini bahwa individu itu mempunyai pikiran yang logis dan mampu membuat keputusan sendiri. Kalau beneficence adalah melakukan hal yang terbaik sehingga dapat mencegah kesalahan atau kejahatan. Prinsip justice ya, artinya prinsip keadilan ya, dibutuhkan untuk tercapai yang sama dan adil terhadap orang lain yang menjunjung tinggi prinsip moral, legal, dan kemanusiaan. Fidelity artinya adalah menghargai janji dan komitmennya terhadap orang lain. Sedangkan confidentiality adalah kerahasiaannya dari segala sesuatu yang terdapat dalam rekam medis kesehatan klien hanya boleh dibaca dalam rangka pengobatan klien ya. Apabila dibutuhkan, bidan boleh membuka rekam medis tersebut jika untuk keperluan hukum. Oke, sekian dulu video dari aku. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sertakan saran-saran kalian kepingin aku bahas mengenai topik apa lagi nih. See you next time on my next video.